Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kembali kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalani aktivitas kita sampai dengan hari ini. InsyaAllah kita akan memasuki sebentar lagi di hari baru, di bulan baru, dan bahkan akan ke penghujung tahun 1439 Hijrah. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga seluruh aktivitas kita dan waktu-waktu yang kita lalui mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan keberkahan itu InsyaAllah aktivitas kita akan lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Ini adalah hari kedua kami bisa berada di sini di Masjid Al-Fathu di wilayah Kabupaten Bandung, dan pada kali yang kedua ini teman-teman panitia dan kita semua akan menghadirkan satu materi yang baru yang tersilabuskan, yang dengan tersilabus itu mudah-mudahan materi sampai dengan ke depan akan kita bahas dengan lebih spesifik, manfaatnya lebih terasa, dan kita bisa ada pembahasan yang lebih jelas untuk bisa kita pahami dan praktekkan dalam keseharian kita. Baik, karena waktu kita sangat terbatas, hari ini saya diberi kesempatan menyampaikan sampai dengan jam 11. Kita punya 1 jam setengah ke depan. Karena itu kita akan bahas pengantar untuk hari ini dari tema yang telah antum sampaikan tentang bahasan fikih dakwah. Pertama, syukur pada Allah bahwa hari ini kita masih diciptakan sebagai manusia. Itu penting sekali. Ada yang bukan manusia sampai hari ini? Alhamdulillah ya. Dari lahir manusia, pertengahan manusia sampai sekarang juga masih menjadi manusia. Tapi persoalannya, banyak orang yang merasa diri sebagai manusia, tapi aktivitasnya tidak menunjukkan nilai kemanusiaannya. Bahkan yang paling menarik, ada aktivitas yang seharusnya bukan dikerjakan oleh manusia, tapi bisa manusia mengerjakannya. Itu yang paling sangat menarik. Saya beri contoh misalnya. Di dalam Quran itu pernah saya sampaikan di sini juga, manusia disebut dengan 5 nama. Di antara nama yang disebutkan ada yang disebut dengan al-ins, disandingkan dengan jin. 18 kali pasangannya disebutkan di Quran. Ya ma'syaral jinni wal ins, wa ma khalaqtul jinna wal ins. Ins ketika disebutkan disandingkan dengan jin, di mushaf terjemah diterjemahkan dengan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Quran surah 51 ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali tujuan penciptaan itu supaya mereka bisa beribadah kepadaku. Perhatikan baik-baik teman-teman sekalian. Ketika jin disandingkan dengan ins, itu kalimatnya, diksinya dalam pengertian bahasa Arab itu mengandung makna yang berlawanan sekaligus. Seakan-akan menunjukkan kesan bahwa walaupun tujuan penciptaan jin dan manusia itu untuk ibadah, tapi aktivitasnya berbeda, fitrahnya lain. Jin disebut jin dalam bahasa Arab, setiap kata yang dimulai dengan huruf jim dan nun itu menunjukkan makna sesuatu yang tidak tampak, tersembunyi. Jadi kalau Anda nanti misalnya belajar atau menemukan kata berbahasa Arab, baik dalam Al-Quran, dalam hadis ataupun kata-kata biasa, ada kalimat yang dimulai dengan huruf jin dengan nun. Ini, apapun kalimatnya, itu umumnya sesuatu yang bermakna tersembunyi, tidak tampak. Misal, ada surga. Apa bahasa Arabnya surga? Jannah, dimulai dengan jim, nun, kemudian ta. Jannah. Kenapa surga disebut jannah? Karena sampai saat ini masih belum nampak dalam pandangan kita, tersembunyi, tidak kelihatan oleh kita. Nanti saat kita kembali kepada Allah, bisa masuk ke dalamnya, baru nampak dalam pandangan kita.
Makanya setiap orang yang hadir di dunia, kata Nabi, sifat surga itu disebut jannah karena mala ainun ra'at, tidak pernah terlihat oleh pandangan mata sebelumnya. Wala udhunun sami'at, tidak pernah terdengar sama kisahnya seperti itu. Ada informasinya tapi kalau dibayangkan gak seperti itu gambarannya. Kemudian wala khatara ala qalbi bashar, kalaupun dilamunkan, kita bayangkan tak sama dengan bayangan kita. Karena itu disebut dengan jannah. Misal seorang ibu kemudian mengandung, dalam kandungannya ada apa? Janin. Jim, nun, ya, nun. Janin. Kenapa disebut dengan janin? Karena yang dikandung itu belum nampak dalam pandangan kita saat itu. Setelah lahir baru kelihatan. Tidak ada orang ibu mengandung janinnya kelihatan keluar. Masya Allah, bayinya bagus banget. Ya. Setelah lahir baru nampak. Karena itu disebut dengan janin. Jin asalnya disebut, kenapa disebut dengan jin? Diawali dengan kalimat jim, kemudian huruf nun, ingin menunjukkan makna bahwa sifat jin itu sifatnya tersembunyi, tidak nampak. Makanya kalau ada jin melakukan penampakan, itu jin sedang punya masalah. Jangan dekat-dekat, karena jinnya sedang keluar dari fitrah. Karena fitrah jin itu tersembunyi. Jadi kalau jin melakukan penampakan, ada yang salah dengan dirinya. Nah, manusia disebut dengan ins. Ins, lawan dari jin. Al-ins. Secara bahasa itu lawan langsung dari kalimat ini. Kalau jin tersembunyi, ins itu nampak, kelihatan. Ketika lahir terlihat, fisiknya nampak, keadaannya jelas. Ins disebut ins karena karakter manusia dalam kehidupan selalu nampak jelas. Makanya kalau ada manusia yang senang sembunyi-sembunyi, itu pasti ada yang keliru dalam dirinya. Suami ibu pulang ke rumah sembunyi-sembunyi. Ada pintu depan, pulang lewat jendela. Main handphone, pasang status sembunyi-sembunyi. Pasti ini menunjukkan dia sedang punya masalah. Sederhana. Yang paling menarik, jin itu sembunyi, manusia itu nampak. Sekarang tertukar. Ada manusia yang melakukan perilaku jin. Jin melakukan penampakan, jin punya masalah. Yang paling masalah ada manusia cari-cari penampakan jin. Ayo, dulu ada dunia lain, sekarang 4 dunia lain. Sekarang bikin dunia lomba paranormal dan sebagainya. Untuk apa? Ini menunjukkan bahwa manusia ini tidak tahu fungsi kemanusiaannya. Anda diciptakan jadi manusia, bukan diciptakan jadi jin. Jadi kalau ada manusia-manusia berperilaku di luar kemanusiaannya, itu artinya sepanjang hidupnya dia tidak mengerti tentang esensi kemanusiaannya. Paham sampai sini? Misal, jin disebut dengan jin karena punya ciri yang kedua. Awas, ada 3 makna di sini. 1, tersembunyi, manusia nampak. Kedua, lihat sini, ins juga berasal dari kata anisa, sesuatu yang lembut. Makanya sering dilekatkan nama Anisa pada perempuan, Anisa. Bukan Nisa tapi Anisa. Anisa, sosok yang lembut. Ya. Halus. Di makhluk halus itu bukan jin sebetulnya, manusia. Lembut. Halus, lembut, ramah. Saking halusnya baru lahir, bayi manapun yang terlahir dari ibu manapun, itu umumnya akan mendapatkan perlakuan yang lembut dari sekitarannya. Sekalipun terlahir dari ibu yang bukan muslim, belum Islam, begitu lahir, lihat bayinya, antum bisa tersentuh melihatnya. Masya Allah, lucu sekali. Iya, lucu 2 kali, lucu 3 kali, lucu. Ada yang gendong, ada yang cium, ada yang macam-macam. Lahir lembut. Jin terbalik. Jin disebut dengan jin lawan langsung dari makna ini. Bawaannya kasar. Kasar. Meracau, mengacau. Makanya mohon maaf, sekalipun melakukan penampakan, tidak ada orang senang melihat penampakan jin. Silahkan cek, nggak nampak aja kita udah nggak enak, apalagi nampak. Dan belum pernah terjadi ada orang kemasukan jin, tiba-tiba jadi sopan. Punten Ustaz, abdi badai ngiring pengawasan, sedang kemasukan jin, mustahil. Kalau tidak mengacau, dia pasti akan meracau. Lihat orang-orang yang kemasukan jin, tindakannya seperti apa, kalimatnya bagaimana. Jadi jin dengan manusia perbedaan keduanya, ini sifatnya kasar, yang ini sifatnya lembut. Pertanyaan saya, ada orang yang tumbuh kemudian berkembang, manusia
kemudian berkembang jadi dewasa. Dari bayinya tidak pernah dia punya bakat untuk mencela. Dari kecilnya tidak pernah punya bakat untuk menghujat. Dari lahir tidak pernah keluar kalimat-kalimat yang kotor. Pertanyaan saya, kenapa setelah dewasa jadi pandai mencela orang lain? Kenapa setelah tumbuh berkembang menjadi perilaku yang sangat nista? Ada yang salah apa dalam dirinya? Kita itu makhluk halus, kita makhluk lembut. Kita diciptakan dengan perangai-perangai yang baik. Kenapa setelah tumbuh dewasa ada sesuatu yang berubah? Nah, ini tidak sadar banyak orang jadi manusia, tapi sudah mulai bergeser dari nilai-nilai kemanusiaannya. Ini poinnya. Halo? 2, dia. 3. Ins disebut ins, ini menunjukkan sesuatu yang harmoni, mudah beradaptasi, bisa bekerja sama. Karena itu ketika kalimat ins dijamakkan, berubah jamaknya menjadi nas, an-nas. Disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Untuk menunjuk bahwa setiap manusia tidak bisa hidup sendirian. Kita disebut manusia, mustahil bisa hidup sendiri. Kata Allah, kalian itu nas. Sifat ins menunjukkan sifat bergantung pada yang lainnya. Begitu disatukan dalam bentuk komunitas, maka berubah namanya dari ins menjadi nas. Menunjukkan kesan satu bergantung pada yang lainnya. Tidak ada yang bisa hidup sendiri. Antum mau makan, gak mungkin, mustahil nanam beras sendiri, kemudian kelola sendiri, masak sendiri, ayo hasilkan sendiri. Begitu berasnya jadi mau makan, bikin sendok sendiri, bikin piring sendiri, mustahil. Ada yang bagian bikin piringnya, ada yang buat sendoknya, ada yang bikin nampannya. Satu dengan yang lainnya disebut dengan nas, karena menunjukkan aspek kerjasama dan saling mengenal satu dengan yang lainnya. Turun Quran surah ke-49 ayat 13. Ya ayyuhan nas, bukan ya ayyuhal ins. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Saya ciptakan kalian dari laki-laki kemudian perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kemudian kalian menyebar beda-beda tempat, beda kecamatan, beda kabupaten, beda provinsi, sampai beda negara dan sebagainya. Lita'arafu. Kata Allah, saya jadikan kalian beragam itu salah satunya untuk saling mengenal dan bekerja sama dalam membangun fungsi kehidupan. Inna akramakum indallahi atqakum. Pertanyaannya, dari sekian kita hidup dengan tetangga sekitaran kita, dalam kehidupan yang kita lalui sampai dengan saat ini, berapa nilai-nilai kalimat nas yang melekat pada diri kita? Adakah di antara kita bisa bekerja sama baik dengan tetangganya? Adakah di antara kita bisa bekerja kebaikan dalam beribadah? Atau jangan-jangan, mohon maaf, kita disebut manusia tapi bergeser nilai kemanusiaannya. Jangankan dengan yang tidak seiman, bahkan dengan yang seiman pun belum mampu bekerja sama dalam mewujudkan nilai-nilai kebaikan. Karena itulah dalam fungsi mengembalikan nilai kemanusiaan ini, kita mengambil sebuah tema umum yang disampaikan kepada kami tentang fikih dakwah. Salah satu fungsi fikih dakwah itu untuk mengembalikan kita untuk memahami apa nilai kemanusiaan yang harus kita sampaikan dalam misi kehidupan di muka bumi ini. Nanti kita akan bahas sampai bertemu kepada tema yang kita maksudkan. Jelas di sini? Nah, ini belum mulai nih, kita baru mukaddimah ya. Kita baru berikan penjelasan supaya kita paham kenapa materi ini mesti kita bahas. Saya tidak menginginkan kita bahas sesuatu yang tidak kita butuhkan. Ya, nanti kita akan bagi 2 sesi bagian. Pertama kita bahas tentang uraian. Nanti insya Allah kalau ada keberlanjutan, saya buatkan silabusnya sehingga bahasan kita lebih terarah. Mohon maaf ya, saya tidak menginginkan bahasan kita acak sehingga jelas ini mau belajar apa, hasilnya apa, manfaatnya apa dan sebagainya. Dan demi Allah saya katakan, kalau materi ini kita pelajari dengan baik, demi Allah hal pertama yang akan terjadi di bumi yang kita tinggali ini, akan berubahlah nilai-nilai kita sebagai manusia terbaik yang hidup di setiap tempat. Saya yakin demi Allah saya katakan, di Quran tidak ada yang buruk. Bahkan ayat mata bicara tentang memandang yang baik, ayat telinga bicara tentang mendengar yang baik, sampai ke ujung kaki. Jadi kalau kita belajar Quran dengan baik, jangankan diri kita, bangsa, masyarakat kita pun akan terbantu mewujudkan nilai-nilai kebaikan. Itu pasti, insya Allah. Kita mulai bahasannya. Allahu Akbar. Taib. Saya mohon izin, seperti biasa kita turunkan dulu surah-surah dalam Al-Qurannya. Setelah itu kemudian kita keluarkan tahapan pembelajarannya. Setelah selesai baru kita diskusikan. Anda boleh tanya yang terkait dengan materi kita atau hal-hal di luar materi yang kiranya penting untuk dibahas. 1. Quran surah 103.
Quran surah 103. Atau saya coba tulis dulu ya. Sebentar. Saya masih istiqomah, ini pertemuan kali kedua saya. Datang sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri. Luar biasa. Jazakallah khair. Nanti ya pas bagian kedua. Nggak apa-apa. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik. 1 Quran surah 103. Saya mencoba membiasakan menghadirkan dalil-dalil dari Al-Quran ataupun hadis supaya kita punya argumentasi dalam membahas satu persoalan. Yang kedua, supaya terbiasa berinteraksi dengan sumber-sumber agama kita. Ya, sehingga ada penelusuran, ada bacaan, ada bahasan, dan nanti kalau disoal oleh orang lain kita bisa menjawab dengan mudah dan punya argumentasi yang kuat. 1, 2, kita turunkan. Quran surah ke-16 ayat 125. 3, Quran surah ke-6 ayat 108. 4, Quran surah ke-48 ayat 29. 5, kita ambil Quran surah ke-33 ayat 21. Ini saja dulu untuk hari ini. Tema kita tentang fikih dakwah. Ya. Sebelum ke sini, ayat yang telah kita tulis ini, saya akan coba bahas dulu makna dua kalimat ini. 1, kemudian dakwah yang kedua. Setelah kita bahas 1 dengan 2 ini, baru kita masuk ke dalam inti bahasan kita. Apa itu fikih? Apa itu dakwah? Kenapa kita mesti berdakwah? Bagaimana cara berdakwah? Atau jangan-jangan kita belum tahu sampai hari ini bahwa kita selain ditugaskan untuk beribadah juga termasuk sebagai manusia berdakwah. Kita mulai dari sini. Pertama, apa itu fikih? Dalam bahasa Arab, kata fikih diartikan dengan kalimat yang sangat singkat tapi begitu padat. Paham dan mengerti. Saya ulang, fikih berarti paham dan mengerti. Paham, mengerti. Awas, hati-hati, hati-hati. Bila kita perhatikan semua turunan kata-kata dalam Al-Quran ataupun hadis, bila menginformasikan pada kita tentang informasi terkait dengan tuntunan syariat, itu selalu dilekatkan kata fikih sebelumnya. Contoh, buka Quran surah ke-9 At-Taubah ayat 122. Quran surah ke-9 ayat 122. Saya agak cepat. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Tidak semestinya orang-orang beriman berjuang semua ke medan perang jika memang ada tuntutan untuk berperang pada saat itu. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Hendaknya ada di antara yang semangat berjuang itu menyalurkan energinya liat tafaqquhu fid din, untuk memenuhi majlis-majlis ilmu, belajar tentang agamanya. Lihat baik-baik ya, lihat baik-baik. Ketika Al-Quran meminta kita belajar tentang agama, kalimatnya menggunakan kata fikih. Lihat tafaqquhu. Tafaqquhu. Lihat sini. Lihat tafaqquhu. Fiddin. Fokus. Din. Apa artinya din? Agama. Apa artinya agama? Din. Apa artinya din? Agama. Apa artinya agama? Din. Baik, kita ambil pengertian Quran saja. Apa artinya din menurut Al-Quran? Buka Quran surah ketiga ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Baik. Jadi yang disebut dengan din menurut Al-Quran, apa itu? Islam. Kemudian kita bertanya, ya Allah, apa itu din? Kata Allah, Islam. Kita bertanya lagi, ya Allah, apa itu Islam? Apa itu Islam?
Din. Apa itu din? Islam. Baik. Kalau kita bertanya, ya Allah, apa itu Islam? Kata Allah, sampaikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada umatmu apa itu Islam. Maka disampaikanlah oleh Nabi ketika malaikat Jibril datang bertanya, menyamar jadi seorang penuntut ilmu. Kata beliau, mal Islam. Kata Nabi, dijawab apa itu Islam? 1, 2, 3, 4 sampai dengan 5. Jawabannya ada di hadis Muslim, nomor hadis yang ke-8. Paling kiri sebelah atas. Hadis riwayat Muslim, nomor hadis yang ke-8. Kemudian dikutip ini dalam kitab Al-Arba'in oleh Imam An-Nawawi, nomor hadis yang kedua. Lihat sini. Al-Islamu an tasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Satu syahadat. Wa tuqimas shalah, kedua salat. Wa tu'tiyaz zakah, kemudian zakat. Wa tasuma Ramadan, kemudian puasa. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, kemudian haji. Perhatikan sini. Awas ya, ini kita agak-agak dalam kajiannya. Kita akan bahas tentang makna fikih. Fikih artinya paham dan mengerti. Contoh kata ini ada di Quran. Quran surah ke-9 ayat ke-122. Kata Allah, kalau Anda ingin menerapkan fikih, pertama praktekkan tentang pembahasan mempelajari agama. Kalau Anda ingin belajar ad-din, maka harus dipelajari dengan fikih. Apa itu ad-din? Ad-din itu Islam. Apa itu Islam? Turun kemudian 5 persoalan. Ada syahadat, ada salat, ada zakat, ada puasa, ada haji. Ya, contoh yang paling menarik, kita ambil satu saja dulu ya. Ambil satu. Salat misalnya. Ini yang tiap hari kita kerjakan. Anda ingin belajar tentang ad-din. Ad-din maknanya Islam. Di antara turunan Islam itu salat. Kalau kita kaitkan ke sini, petunjuk Al-Quran, kalau Anda ingin belajar tentang salat, jangan cukupkan tahu gerakannya, tahu bacaannya, tapi pahami apa yang Anda baca dan Anda lakukan itu. Sekarang pertanyaan saya, maaf ya, pertanyaan saya, dari sekian ribu Anda ruku dan sujud dalam salat, berapa persen bacaan salat yang Anda sudah pahami? Berapa persen bacaan salat yang kita ketahui? Jangan-jangan selama ini ruku tidak ngerti yang dibaca, sujud tidak paham apa yang kemudian diungkapkan. Bagaimana salat kita bisa khusyuk? Makanya sering disampaikan dalam Al-Quran. Perhatikan kalimatnya. Ketika Anda mempelajari turunan ad-din, turun di sini kemudian amalannya salat. Jangan biarkan ada orang salat kalau bahasa bebasnya, tapi tidak paham apa yang dilakukan dalam salatnya. Ini yang disebut dengan fikih. Makanya perbedaannya mendasar. Dulu orang-orang salat tidak cukup tentang mengerti gerakannya, takbir, sempurna takbirnya, sujud sampai dengan salam. Perhatikan teman-teman sekalian. Pertama kali Nabi diminta oleh Allah mengajarkan turunan dari keislaman setelah syahadat ini, pertama kali salat. Orang-orang jahiliyah itu pandai mencela, suka saling memukul, suka saling melakukan pembunuhan, tindakannya kasar. Begitu diajarkan tentang salat, bukan cuma gerakannya. Ini maknanya ini. Kalau takbir maknanya seperti ini. Ruku maknanya begini. Sujud artinya begini. Allahu Akbar. Tiba-tiba yang saling mencela jadi saling mencintai. Yang memukul jadi saling merangkul. Yang tadinya kasar jadi lembut. Hebatnya yang rakus jadi tawadhu, jadi dermawan. Luar biasa. Sampai diabadikan dalam Al-Quran. Bagaimana tiba-tiba Umar yang kasar berubah kasarnya jadi tegas. Jadi perhatian luar biasa. Bagaimana orang yang tadinya rakus berubah menjadi pemberi yang sangat luar biasa. Diajarkan tentang sholat, dahsyatnya luar biasa. Antum kenal sahabat Abu Bakar? Ayo kenal. Cuman di sore yang kenal Abu Bakar As-Siddiq, luar biasa. Abu Bakar itu saking pahamnya tentang bacaan dan gerakan sholat, itu baru takbir begini Pak. Allahu Akbar. Tangan diangkat, diucapkan Allahu Akbar. Abu Daud nomor hadis 857. Fayaqulu Allahu Akbar. Itu baru mengucapkan Allahu Akbar. Saking pahamnya kalimat Allahu Akbar, itu sampai bergetar tangannya. Dan menangis mengeluarkan air mata. Ditanya kenapa? Kata beliau, saya takut ketika mengucapkan Allahu Akbar itu, diri saya merasa besar. Pernah merasa besar dibandingkan orang lain. Pernah merasa lebih hebat dibandingkan oleh orang lain. Bahkan takut diduga orang yang paling khusyuk salatnya. Jadi lisannya mengucapkan Allah yang maha besar, tapi dalam keseharian merasa besar dibandingkan dengan orang lain. Selevel Abu Bakar baru mengucapkan Allahu Akbar, sudah gemetaran tangannya. Saking pahamnya. Di sore yang di atas gunung, subuh-subuh takbir gemetar juga. Ya.
Ini poinnya. Nah, jadi saya ingin terangkan yang pertama, jika Anda menemukan kalimat fikih, itu artinya jangan cukupkan apa yang kita pelajari hanya pada transfer, perpindahan informasi saja. Pahami apa yang setiap kita pelajari, di situ kita akan merasakan kenikmatan dalam pembelajaran kita. Ini poin pertama. Termasuk maaf ya, di sekarang sedang banyak musim-musim haji nih. Orang mau berangkat haji dan sebagainya. Coba tanyakan pada setiap yang berangkat. Atau bertakwalah kepada Allah teman-teman yang travel dan sebagainya. Dari sekian jamaah yang berangkat, tawaf saja. Datang pertama umrah untuk tamattu, kemudian tawaf. Dari sekian orang tawaf, berapa persen yang paham bacaan yang dibaca saat tawaf? Bahkan saya suka kasihan kadang-kadang. Doa tawaf itu kan yang sunnah cuma 2. Yang pakai bahasa Arab. Yang lainnya bebas pakai bahasa Indonesia. Silakan teman-teman cek. Cuma 2. Dari Hajar Aswad ke Maqam Ibrahim. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Bahkan sudah hafal sebelum haji. Yang kedua dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Hafal sebelum berangkat. Antara Maqam Ibrahim sampai ke Rukun Yamani bebas. Bebas. Kita boleh baca apa saja yang kita ingin mohonkan kepada Allah. Bahkan kalau habis bacaannya, Anda mau baca Quran silahkan, mau baca hadis silahkan, tidak ada masalah. Tapi tidak sedikit orang-orang yang berangkat kemudian tawaf takut gagal dan batal tawafnya karena khawatir salah baca dalam doanya. Di mana di antara sekian orang yang tawaf paham bacaan tawafnya? Berangkat, kadang-kadang ada buku kemudian di lehernya. Ini tawaf pertama, ini tawaf kedua, ini tawaf ketiga, baca sampai sekian tawaf bingung. Ini sudah berapa kali saya muter. Bukan salah orang yang menuliskan bukunya, tidak. Justru menuliskan buku itu supaya bisa fokus pada apa yang akan dibaca. Tapi persoalannya, kadang-kadang apa yang dibaca bukan itu yang dibutuhkan. Padahal kalau Anda keluarkan rahasia dalam Al-Quran, Allah sudah berjanji dalam Quran, bahkan hadis-hadis Nabi SAW kuat menguatkan itu. Orang yang benar tawafnya, itu bisa dikabulkan permohonannya seketika itu juga. Dan itu yang jarang dikaji. Ya. Jadi pertama, saya ingin sampaikan kalau disebutkan tentang fikih, ini artinya kita dituntut untuk mempelajari itu tidak hanya tahu materinya, tapi paham maksudnya. Mengerti sampai sini? Baik. 2. Mohon maaf ya, karena ini baru pengantar. Ini akan banyak informasi. Nanti kalau sudah masuk kasus kita akan mengerti pembahasan utamanya. 2. Dakwah. Apa itu dakwah? Kita kembali ke Quran surah ke-103 dulu. Wal 'asr, demi waktu yang kami berikan kesempatannya pada setiap manusia. 1 hari 24 jam. Kemudian 1 pekan 7 hari. Kemudian 1 bulan 29 sampai 30 hari. Tapi sayang, dari setiap kesempatan waktu yang kami berikan itu, fokus baik-baik. Innal insana lafi khusr. Sungguh tidak sedikit manusia yang mengalami kerugian. Tadi saya sebutkan di awal nama manusia ada berapa? 5. 1 apa tadi? Ins. 2 nas. Kurang 3 lagi ya. Baik, 3 kadang disebut dengan bashar. Bashar disebutkan 35 kali dalam Al-Quran. Qul innama ana basyarum mithlukum. Quran surah 18 ayat 110. Kadang disebut dengan Bani Adam. Quran surah 7 ayat 31. Ya Bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hai anak cucu Adam, kalau setiap ada panggilan dari masjid, kenakan pakaian terbaikmu. Perhatikan baik-baik. Di ayat ini, di surat ini, yang dipanggil bukan ins, bukan bashar, bukan nas, bukan Bani Adam, tapi yang disebutkan kalimat insan. Innal insana, bukan innal ins, bukan innal bashar, bukan innan nas, bukan inna Bani Adam. Innal insana disebutkan 65 kali dalam Al-Quran, di 63 ayat berbeda, di 43 surah yang tidak sama. Fokus baik-baik, di sini inti kajian kita akan dimulai. Kalau disebutkan kalimat insan, tidak dikatakan dalam Al-Quran ataupun dalam hadis kecuali menunjuk pada manusia dengan semua aktivitas yang dijalaninya.
dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur kembali. Jadi kalau Bapak Ibu menemukan kalimat insan dalam Al-Quran, itu artinya menunjuk semua aktivitas yang kita jalani. Dari Anda bangun tidur sampai tertidur kembali. Misal, malam ini saya bangun jam 2:30. Sampai tidur misalnya jam 11 malam. Dari saat Anda bangun tidur sampai tidur lagi, Anda makannya, minumnya, berkata-katanya, bekerjanya, sholatnya, dan sebagainya. Semua aktivitas itu disebut dengan satu nama saja dalam Al-Quran. Namanya insan. Ini dia. Tapi sayang kata Allah, ada orang yang bangun tidur sampai tidur lagi. Saya berikan modal waktu untuk beraktivitas, namanya asar. Modal untuk beraktivitas, silahkan. Kamu boleh kerjakan ini, kerjakan itu, kerjakan ini, silahkan. Saya berikan waktu sepenuhnya. Cuma sayang, ada orang yang ketika saya berikan waktu untuk beraktivitas, dia tidak menggunakan waktu itu seperti apa yang saya inginkan. Maka rugilah dia pada saat itu. Innal insana lafi khusr. Ada di antara manusia saya berikan kesempatan beraktivitas, tapi tidak menggunakan waktu itu untuk beraktivitas seperti yang saya inginkan. Kata Allah, dia rugi. Anda saya berikan 24 juta. Silahkan gunakan untuk berniaga. Tiba-tiba Anda pulang kepada saya cuma bawa 20 juta. Anda untung atau rugi? Rugi. Yang bawa 15 juta, untung atau rugi? Rugi. Ada yang bawa 10 juta, untung atau rugi? Rugi. Nah, Anda diberikan 24 jam oleh Allah. Kata Allah, ada orang yang banyak tidak menggunakan waktu itu sehingga dia rugi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang persoalannya, kalau Anda tidak ingin rugi dalam 24 jam sehari diberikan oleh Allah, apa yang harus kita kerjakan dalam 24 jam ini? Maaf ya, kalau kata orang Kabupaten Bandung Anda rugi, Anda bisa pindah ke kota Bandung. Kalau se-Bandung mengatakan Anda rugi, pindah ke Bekasi. Se-Jawa Barat mengatakan Anda rugi, pindah ke Jawa Tengah. Se-Indonesia mengatakan Anda rugi, Anda boleh pindah ke Malaysia kemanapun Anda inginkan. Tapi kalau Allah mengatakan Anda manusia rugi, Anda mau pindah kemana? Pindah ke kuburan, Anda rugi. Hari kiamat, Anda rugi. Di sidang di kiamat, Anda rugi. Kalau Allah sudah mengatakan Anda rugi, maka pindah kemanapun Anda akan punya masalah. Maka dari itu, jangan menilai diri kita beruntung sebelum kita masuk pada kriteria yang disebutkan beruntung oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda boleh merasa beruntung saat di dunia, tapi hukum Allah menjadikan Anda hidup bukan hanya di dunia. Firaun itu kayak orang hebat saat di dunia. Tapi begitu selesai kehidupan di dunia, jadi mayat mengambang yang tidak jelas, rugi. Qarun itu kayak orang hebat saat di dunia. Qarun kaya, hebat di dunia. Begitu selesai kehidupan dunianya, rugi. Jadi kalau ada orang sekarang kaya, pengen ikutan seperti Qarun, dia telat. Terlambat. Kalau ada orang sekarang punya kedudukan, merasa hebat, sudah keduluan. Fir'aun sudah duluan dibandingkan dengan dia. Tapi rugi. Nah sekarang persoalannya, bagaimana caranya hidup kita di dunia beruntung, pindah dari dunia beruntung, dan pindah dari alam setelah dunia juga beruntung. Ada 4 syaratnya. Ini nanti yang terkait erat dengan materi kita untuk makna yang kedua ini. 1. Illal ladzina amanu. Kalau Anda ingin terbebas dari kerugian itu, setiap hari beraktivitas, dari mulai bangun sampai tidur lagi, maka syarat pertama, semua aktivitas itu harus diisi dengan iman namanya. Illal ladzina amanu. Orang-orang yang ingin terhindar dari kerugian dalam beraktivitas, maka semua aktivitasnya mesti didasari dengan iman. Tahan, saya agak pelan-pelan. Konsekuensinya, kalau ada orang hidup tidak punya iman, sekalipun dia merasa enak hidupnya saat di dunia, tapi menurut pandangan Allah, dia orang rugi. Awas, jadi ada orang yang setiap detiknya tidak punya iman. Dia mengerjakan apapun, mau merasa kaya, merasa hebat, punya kedudukan, rumahnya luas, kendaraannya banyak, tetap dalam pandangan Allah, dia rugi. Karena apapun yang dia miliki tidak akan menyelamatkan dia dari kerugian ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Buka Quran surah ke-25 ayat 23. Quran surah 25 ayat 23.
Pernah dengar kalimat ini? Kenapa ada orang beriman pernah berbuat salah bisa masuk surga? Tapi kenapa ada orang yang belum beriman atau tidak beriman, dia kelihatan baik masuk neraka? Pernah dengar pertanyaan itu? Ada yang non muslim baik? Ada. Non muslim jujur ada? Ada banyak. Zaman Nabi sudah ada. Dan Sayyidah Aisyah pernah ditanya, kemudian bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, si fulan itu baik, suka membantu, suka menolong, cuma dia tidak beriman. Apakah dia akan masuk surga atau masuk neraka? Perhatikan jawaban Nabi SAW. Ketika turun pertanyaan itu, turunlah kemudian ayat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Perhatikan sifat keadaan Allah di sini. Lihat sini. Wa qadimna ila ma amilu min amalin. Kalau ada orang-orang yang tidak beriman atau belum beriman, berbuat baik dalam kehidupan dunianya, jadi saat di dunia dia berbuat baik, bangun jembatan, bangun jalan, tolong orang, renovasi rumah dan sebagainya. Allahu Akbar. Perhatikan, kata Allah, saya akan segera balas kebaikan itu saat dia ada di dunia. Jadi karena dia berbuat baik dalam hukum dunia, maka saya pun mesti adil. Saya akan balas kebaikan itu dalam kehidupan dunianya. Dia berbuat baik dalam urusan dunia, maka saat di dunia saya balas kebaikannya dengan menggunakan hukum dunia. Dia diapresiasi, karirnya bisa mudah, didoakan oleh banyak orang dapat hidayah. Tapi itu pilihan, dia mau mengambil atau tidak. Jadi keadilan Allah menjadikan sekalipun orang tidak beriman, tapi dia berbuat baik dalam urusan dunia, maka dibalas oleh Allah dalam kehidupan dunianya. Turunkan hukum dunia, dibalas semuanya. Tapi kata Allah, maaf, faja'alnahu haba'an manthura. Cuman hukum akhirat beda dengan dunia. Akhirat itu bekalnya bukan bekal dunia, tapi bekalnya diawali dengan iman. Ini poinnya. Jadi kalau seseorang pulang ke akhirat tidak bawa iman, seakan-akan dia menuju Allah tanpa bekal yang dia bawa. Makanya bekal-bekal dunia nggak laku saat di akhirat. Jangankan akhirat, alam kubur aja nggak dibawa. Nih contoh. Gelas ini dunia atau akhirat? Dari mana taunya? Karena di akhirat gak ada yang seperti ini. Pernyataan Al-Quran, bi aqwabi wa abariqa wa ka'sin min ma'in. Di akhirat itu gelas-gelas yang biasa kalian minum akan berubah menjadi cawan-cawan yang berlapiskan emas dengan untayan mutiara yang sangat indah tak terlukiskan. Gak akan ada merek Akhir TV di situ. Dan gelasnya gak akan begini, indah, luar biasa, mutiara berkilauan hebat. Gak akan seperti ini. Yang ini jangankan ke akhirat, ke alam kubur tadi bawa. Ya Allah, mohon dek ya, kalau nanti kakak meninggal, kakak pernah ikut kajian dapat hadiah gelas, tolong saat dikubur sertakan dengan gelasnya. Mustahil. Sayang, ini handphone pertama saya yang sangat halal dari peluh keringat saya. Nanti kalau saya meninggal, tolong kuburkan dengan handphonenya. Kalau kangen, miss call aja. Mustahil. Habis. Handphone hilang, mobil tidak ikut, rumah habis, gelas sudah selesai. Jadi jangankan urusan akhirat, urusan dunia pun saat Anda tinggalkan, meninggal dunia, telah meninggal dunia, artinya meninggalkan semua yang ada di dunia dengan segala hukum-hukumnya. Jadi kalau Anda ingin bicara dunia, hukumnya hukum dunia. Kalau Anda ingin bicara akhirat, hukumnya hukum akhirat. Maka kata Allah, saya adil. Kalau ada orang berbuat baik dalam urusan dunia, saya balas dengan hukum dunia. Tapi kalau dia pulang ke akhirat gak bawa bekal akhirat, keadilan saya menjadikan itu harus dipraktekkan. Bekal akhirat, iman. Jadi kalau orang pulang ke akhirat tanpa bawa bekal akhirat, dimasukkan ke surga juga, maka Allah tidak memiliki sifat keadilan di situ. Yang satu beriman, yang satu tidak beriman. Sama-sama masuk surga, bagaimana mungkin yang tidak punya bekal diberikan perlakuan yang sama dengan yang punya bekal? Makanya terbuka kata Allah, sepanjang di dunia kamu silahkan. Kalau ingin ke akhirat pulang dapat kebaikan, nih cari bekal iman. Karena itu kalau ada orang, maaf ya, dalam 24 jam tidak memiliki iman, maka dia hanya akan terasa beruntung saat dalam urusan dunia saja. Begitu meninggalkan dunia, di situ ada persoalan. Faja'alnahu haba'an manthura. Maka bekal dunianya kami jadikan debu-debu yang berterbangan, tidak ada berlaku dalam hukum Allah. Paham? Baik. 2. Maaf, kita beriman sampai hari ini? Yang tidak beriman boleh angkat tangan? Oh, baik, Alhamdulillah. Dan kita mendoakan bagi orang yang belum beriman, jangan dicela. Tapi kita doakan.
Di situ kita akan belajar fikih dakwah nanti ya. Hati-hati, jangan dicela. Begitu lewat ada yang belum beriman, neraka. Oh, tidak. Masya Allah. Tidak. Malam sujud, ya Allah tetangga saya, ya Allah belum beriman, berikan hidayah kepadanya ya Allah. Ya Allah saya mohon ya Allah, kami bersama-sama bertetangga, kami olahraga sama-sama, bahkan bekerja bersama-sama. Ya Allah jadikan kami menyatu bersama saat di akhirat kembali kepadamu. Sekarang pertanyaannya, kalau ada orang mengaku beriman, di mana kita bisa melihat ciri imannya? Karena ada orang mengaku beriman ditolak langsung oleh Quran. Hati-hati. Buka Quran surah ke-49 ayat 14. Hati-hati. Quran surah ke-49 ayat 14. Saya agak pelan-pelan. Qalatil a'rabu amanna. Ada sebagian orang-orang Arab berkata saya telah beriman. Tiba-tiba turun ayat qul lam tu'minu. Katakan Muhammad pada mereka, kalian belum beriman. Awas, hati-hati. Tadi saya tanyakan semua beriman, beriman Ustaz. Apa tanda keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Karena kalau cuma ngaku beriman, zaman dulu pun sudah ada. Orang Arab berkata kami beriman, kata ayat kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi katakan dulu kami baru masuk Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, cuman sayang Islamnya, kalimat imannya cuman di lisan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Beriman pada Allah, beriman. Yakin. Cuman kalimat imannya cuman di lisan, tidak sampai ke dalam hatinya. Sesuatu yang tidak sampai ke dalam hati, maka tidak ada perintah dari hati untuk mengerjakan nilai-nilai keimanannya. Yang normal itu begini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu diucapkan kalimatnya sampai ke dalam hati kita. Dari hati menyebar ke tangan, menyebar ke mata, menyebar ke lisan, menyebar ke kaki. Sehingga ketika kemudian diuji oleh Allah, turun perintah, aqimus shalah. Kamu yakin dengan saya? Ya. Beriman kepada saya? Ya. Saya perintahkan kalau kamu beriman kepada saya, tunaikan salat. Maka ketika diperintahkan tunaikan salat, karena iman sudah masuk ke dalam hatinya, maka hatinya merespon, dimasukkan ke tangannya. Tangan siap-siap, cari pakaian yang baik. Mata siap-siap. Wajah siap-siap, kaki siap-siap melangkah ke masjid, hamparkan sajadah, kemudian dia sholat. Itulah iman. Makanya kalimat iman pertama dalam Quran seringkali disandingkan dengan turunan-turunan nilai Islam itu. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Kalau ada orang mengaku beriman kepada Allah yang gaib, maka dia akan membuktikan imannya dengan menunaikan shalah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dia mau berinfak. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, dia mau berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi kalau ada orang mengatakan beriman kepada Allah, benar-benar beriman, maka kalimat iman itu tidak hanya sekedar di lisan, tapi akan meresap ke dalam jiwanya dan dibuktikan dengan pembuktian amal dalam kesehariannya. Karena kalimat iman tidak pernah disebutkan dalam Al-Quran kecuali bersanding dengan kalimat amal. Iman itu keyakinan. Keyakinan yang baik butuh pembuktian. Makanya kalau ibu yakin dengan seseorang, itu harus ada pembuktiannya. Kata seorang lelaki pada seorang gadis mengatakan, sayang, aku cinta kamu. Masya Allah, jangan tuliskan kalimat cinta di lisanmu. Jangan katakan cinta hanya di lisanmu, cukup tuliskan itu di buku nikah. Pembuktian. Karena setiap apa yang disampaikan dengan penuh keyakinan, dia membutuhkan pembuktian. Belum siap, sudah tahan dulu, puasa aja dulu. Jadi jomblo syariat. Jomblo dibagi 3, jomblo fisabilillah, jomblo syariah, dan jomblo sengketa. Di lain waktu kita bahas. Ini. Karena itu ayatnya teruskan, illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang hidupnya penuh dengan iman, kemudian dengan iman itu akan membimbing dia berperilaku baik dalam kehidupan. Amal baik yang dibimbing oleh iman itu disebut dengan amal soleh namanya. Setiap perbuatan, amal itu perbuatan. Minum perbuatan tidak? Makan perbuatan bukan? Bekerja perbuatan bukan? Perbuatan. Nah, orang-orang yang punya iman ini, maka imannya akan membimbing perbuatannya untuk menjadi soleh. Soleh itu baik dalam ukuran Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik menurut Allah. Soleh.
Contoh, minum perbuatan bukan? Perbuatan berarti amal. Tapi apakah setiap amal ini soleh? Belum tentu. Apakah setiap ada air boleh diminum? Belum tentu. Orang-orang yang minum dengan iman, maka dia tidak akan pernah menyentuh minuman-minuman yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Khamar, segala yang memabukkan Allah tidak suka. Quran surah kedua ayat 219, Quran surah ke-5 ayat ke-90. Innamal khamru wal maisiru dan seterusnya, rijsun min amali syaitani fajtanibu. Rijsun min amali syaitani fajtanibu. Saya tidak suka dengan khamar. Setiap yang memabukkan, miras, antika, judi dan sebagainya, kata Allah saya enggak suka. Itu pekerjaan setan, jauhi, tinggalkan. Maka kalau ada orang mengaku beriman tapi dia menyentuh minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu artinya ada yang salah dalam iman yang dia akui itu. Berubah perbuatannya dari amal soleh menjadi amal salah. Mustahil. Apa ini? Whisky. Gak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak akan pernah bersanding kalimat baik dengan perbuatan mungkar. Jadi ingat baik-baik teman-teman sekalian, ingat ya, kalau ada di antara kita mengaku beriman tapi perbuatannya dari ujung kepala sampai ujung kaki tidak menjadi amal soleh, maka ini menunjukkan ada sesuatu yang lemah dalam imannya. Makanya setiap perbuatan kita kalau antum lihat di Quran itu selalu menyertakan kata iman di awalnya. Contoh mata, dari kepala sampai kaki. Coba buka Quran surah 24 ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minina, katakan pada pria-pria yang merasa punya iman, yaghuddu min absarihim, jaga pandangannya dari yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghaddul basar itu memalingkan dari sesuatu yang Allah tidak sukai. Antum punya istri, yang dilihat istri orang, itu enggak disukai. Antum punya sandal, keluar dari masjid, yang dilihat sandal orang, tidak disukai. Orang-orang yang orang-orang yang pandangannya dijaga oleh imannya, maka dia akan palingkan dari segala hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saya sering katakan, itu lisannya ikutan, begitu salah lisannya menyesal. Lihat, gambar-gambar yang tidak seronok, tayangan-tayangan yang tidak bagus. Buka TV, begitu dibuka iklan menampakkan aurat, dia palingkan. Kalau imannya benar dia palingkan. Bahkan lisannya bisa istighfar, astagfirullah, palingkan. Ini bukan pandangan saya. Dan cepat, gak ada telat. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Nyambung. Paham ya? Itu dari mata. Belum ke lisan. Maaf. Barangkali kita sudah rajin sholat, rajin puasa, rajin taklim, tapi seringkali gagal dalam urusan yang kedua ini. Amal keseharian kita. Buka Quran surah ke-49 ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu, lisan. Quran surah 49 ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang telah menyatakan diri beriman. Iman dulu nih. Maaf. La yaskhar qaumin qaum. Ayat 11 sampai 12-nya nyambung. La yaskhar qaumin qaum, jangan saling mencela. Jangan mencela. Berapa kali selama hidup ini kita gunakan lisan untuk mencela orang lain? Bahkan mencela saudara sendiri, bahkan mencela sahabat. Amanu wa amilus solihat, maka surga hanya akan menjadi angin yang berlalu saja. Maka muncul istilah angin surga. Kita harus teruskan pada ayat yang seterusnya. Perhatikan kalimatnya. What yang terkait ingin dapatkan nilai ini, keimanan, maka ini bisa anda raih keduanya dengan tawassaw bil haq. Masya Allah. Ya. Antum terlambat lagi? Ya, baik. Lihat sini. Bismillah. Tawassaw bil haq. Tahan sebentar. Maaf teman-teman sekalian, tadi kita itu hidup sendirian atau hidup banyak orang di bumi ini? Banyak. Kalau banyak disebut apa tadi namanya? Nas, Anas. Bahkan suratnya sangat hafal di dalam kepala. Qul a'udzu birabbin Anas. Baik, lihat sini. Kita hidup tidak sendirian, kita hidup banyak orang, kita pun surganya tidak cukup untuk anda sendirian. Terlampau luas kalau surga hanya untuk anda sendirian.
Allah anugerahkan surga untuk semua orang yang ingin memasukinya. Bukankah Anda punya ayah? Bukankah Anda punya ibu? Bukankah Anda punya adik? Bukankah Anda punya anak? Bukankah Anda punya cucu? Mustahil ada anak ingin masuk ke surga tanpa membawa ayah dan ibunya. Mustahil ada orang tua masuk ke surga tanpa ingin melibatkan anak-anaknya. Mustahil ada kakek ingin ke surga tanpa membawa cucunya. Maka dari itu setiap orang yang ingin ke surga, pertama kata Quran, dia tidak boleh soleh sendirian. Karena surga Allah kemudian hadirkan tidak hanya khusus cukup untuk dirinya seorang. Ada orang-orang yang terlibat membuat dia soleh dalam kehidupannya. Anak bisa sholat karena ayah memfasilitasi, karena ada guru yang mengajar. Masa anaknya ke surga gurunya tidak diajak? Masa anaknya ke surga bapak ibunya tidak ikut? Maka jika ada orang-orang ingin menghadirkan iman dalam hidupnya, memperbanyak amal solehnya, maka rumus yang pertama, dia mesti serius kata Allah untuk bisa membangun visi, bekerja sama satu dengan yang lainnya untuk saling memberikan petunjuk bisa masuk ke dalam surga itu. Bekerja sama saling memberi petunjuk, bahasa Arab yang disebut dengan tawasaw, dari kata wasiat, memberikan pesan yang kuat. Ngajak, yuk ajak, ayo ajak, ayo ajak. Karena mustahil kalau tidak diajarkan, tidak diajak, tidak disampaikan, bagaimana kita bisa mendapatkan pengetahuan untuk beramal soleh? Apa ada anak yang baru lahir tiba-tiba tumbuh dewasa langsung sholat? Mustahil. Kalau orang tuanya tidak membimbing dia untuk sholat, mustahil dia bisa sholat. Apa ada anak tiba-tiba lahir kemudian bisa baca Quran? Mustahil. Kalau bukan dihadirkan guru yang mengajarkan dia baca Quran, tidak akan bisa dia baca Quran. Apa ada orang berangkat ke Mekah tanpa belajar manasik bisa langsung haji? Mustahil. Bahkan dia bisa kebingungan dari mana dia memulai tawaf. Dia belajar dari si fulan, dia belajar dari si fulan, dia mengajar si fulan. Maka saling belajar dan mengajar, saling menyampaikan pesan kebaikan yang kuat, itu yang disebut dengan tawasaw. Ini poinnya. Apa yang disampaikan? Apa yang kemudian kita mesti ajak? Apa yang kita ajarkan? Diikat dengan satu kalimat oleh Allah, bil haq. Apa itu al-haq? Buka Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 149. Paling kanan, sebelah atas. Kalau mau dari 147 boleh. 148-nya fastabiqul khairat. 149-nya ditemukan kalimat ini. Teruskan. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. 147-nya. Perhatikan, al-haqqu min rabbika. Setiap yang disebut hak itu segala yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang ya. Semua yang disebut dengan al-haq itu adalah setiap tuntunan, ajaran, kebenaran yang semua sumbernya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda temukan kalimat hak dalam Al-Qur'an, itu jangan diartikan banyak hal kecuali dua saja. Pertama, kebenaran mutlak. Satu kebenaran mutlak yang tidak ada relatif di sini. Misal, maaf ya, maaf. Warna yang paling bagus apa? Biru atau merah? Yang biru angkat tangan. Yang merah? Tuh, ada yang angkat biru, ada yang merah. Itu tandanya relatif. Tidak semua bisa mengatakan biru yang paling bagus. Tidak semua mengatakan merah yang bagus, tidak. Bahkan seorang perempuan datang ke pengajian saja sudah bisa cari seragam. Datang ke suaminya, bawa dua baju, satu merah, satu hijau. Dia tanya, "Papa, yang bagus mana ya? Merah atau hijau?" Kata suaminya, "Kayaknya hijau deh, Ma." "Ah, kayaknya merah deh, Pak." Tuh. Katanya nanya, tapi sudah punya jawaban. Hebat. Mending kalau dipakai, begitu datang kuning. Relatif. Di manusia itu relatif, pengen ini, kata si A ayam enak, kata si B bebek yang enak, kata si A kambing enak, kata si C maaf sapi yang enak. Tapi kalau kata Allah A, maka tidak ada pilihan yang lain. Kata Allah Tuhan yang benar Allah, maka tidak ada alternatif Tuhan yang lain. Kata Allah inna dina indallahil Islam, maka tidak ada pilihan yang lain. Kata Allah ini yang halal, yang lain haram, maka yang haram tetap haram, yang halal tetap halal. Nikah itu halal, zina itu haram. Maka sampai kapanpun zina itu buruk, nikah itu halal, itu yang baik. Maka semua kebaikan yang bersumber dari Allah itu benar mutlak, dan semua tuntunan yang bersumber dari Allah itu yang disebut dengan al-haq. Baik sifatnya ibadah. Misal salat. Salat itu ibadah.
Kalau Allah katakan, ayo sholat, kita sholat, itu yang disebut al-haq. Baik sifatnya muamalah, muamalah, bergaul dengan sesama. Turun ayat-ayat, kata Allah infak, wa anfiku infak. Infak pada tetangga, infak pada orang tua. Begitu diturunkan kalimatnya, itu yang disebut al-haq. Baik yang disebut akhlak, akhlak, bersikap baik dalam ibadah ataupun muamalah. Maaf, ada orang sholat, taunya cuma sholat aja. Padahal akhlak dalam sholat pun itu ada. Turun Quran surah 7 ayat ke-31. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam, kalau ada panggilan dari masjid, gunakan akhlakmu kepada Allah. Cari pakaian yang paling bagus. Anda diundang oleh manusia, maaf ada undangan, ada prasmanannya, Masya Allah. Maaf, pakaian disiapkan jauh-jauh hari. Beli sepatu baru, beli pakaian baru, bawa oleh-oleh, datang, subhanallah. Cuman datang, ngantri beberapa jam, prasmanan gak kebagian, salaman, pulang. Allah undang Anda 5 kali dalam sehari. Berjanji mengabulkan doa Anda, memberikan apa yang Anda butuhkan, mengampuni dosa Anda, memaafkan kesalahan Anda. Kenapa ketika datang pada Allah pakaian Anda seperti itu? Tidak ada bedanya ketika Anda main bola dengan ketika Anda sholat. Makanya orang-orang yang berakhlak kepada Allah dalam ibadahnya, dia akan menyiapkan pakaian yang terbaik ketika menghadap kepada Rabbnya. Satu. Muamalat juga demikian. Bagaimana Anda bicara dengan orang tua? Bagaimana orang tua ketika akan mengajak anaknya ke masjid? Bagaimana ibu ketika mengajarkan anaknya sopan santun? Bagaimana guru ketika mengajar muridnya? Semua ada tuntunan apa yang disebut dengan akhlak itu. Singkatnya, semua tuntunan kebaikan dalam kehidupan itu yang disebut dengan sumbernya al-haq. Nah kita, kalau ingin masuk surga kata Al-Quran, kalau benar-benar beriman kepada Allah, kalau benar-benar ingin mengerjakan amal soleh, maka kita diminta oleh Al-Quran langsung, ayo saling mengingatkan satu dengan yang lainnya, supaya semua bisa masuk surga. Bagaimana cara mengingatkannya? Ingatkan mereka untuk mengerjakan semua tuntunan dari 3 hal ini yang disebut dengan al-haq. Ibadahnya benar, muamalahnya benar, dan akhlaknya mulia. Kalau cuma ibadah tapi ininya kosong, maka akan muncul persoalan. Zaman Nabi ada ibu yang diadukan, seorang perempuan diadukan kepada Nabi SAW. Padahal dia rajin sholat, rajin puasa. Kata Nabi, hiya finnar. Kalau ibu ini tidak tobat, maka tempatnya di neraka. Kenapa dia? Karena ternyata dia hubungannya tidak baik dengan tetangganya. Sering mencela tetangganya, sering menggunjingkannya. Ternyata turun hadis Nabi, kata Nabi dia akan bangkrut. Sholatnya, dia sholatnya melahirkan pahala. Tapi dia menggunjing orang lain, maka pahala sholatnya dipindahkan kepada yang baru digunjingkannya. Ibu datang taklim ke sini, pulang taklim menggunjingkan orang. Lihat tuh ya, Jeng, pakai jilbab tapi nggak mau ngaji. Iya ya, barangkali belum jadi ahli surga ya. Iya. Oh. Itu ketika ibu bicarakan seperti itu, pahala taklim ibu pindah kepada orang tadi. Saya tidak, Ustaz, alhamdulillah. Tidak seperti ibu itu tuh yang menggunjingkan orang. Sama. Duhai teman-teman yang merindukan surga dan bercita-cita masuk ke dalamnya, berapa kali antum ikut pengajian, tapi berapa kali juga lisan antum mencela pengajian yang lainnya. Duhai teman-teman yang merindukan surga, berapa kali antum bangun tahajud di malam hari, dan selepas tahajud jemari antum mudah kemudian melecehkan orang lain, menulis status yang tidak baik, memposting gambar-gambar celaan, merasa yang paling hebat dalam kehidupan, merasa yang paling sempurna ibadahnya, menuduh orang lain dengan kalimat-kalimat yang tidak baik. Jangan-jangan surga yang tinggal sehasta itu menjadi jauh kembali karena hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita itu. Poinnya. Nah sekarang pertanyaannya, Ustaz, kalau saya ingin membangun jembatan untuk menggabungkan 3 hal ini dan bekerja sama dalam kebaikan untuk sama-sama menjadi muslim yang baik, menerapkan 2 nilai tadi, maka bagaimana caranya? Maka Al-Quran turunkan 1 kalimat untuk bertawassul bil haq, memadukan 3 hal ini. Kalimat itulah yang secara singkat disebut dengan dakwah namanya. Sholat, ibadah, contohnya sholat. Bapak ingin ngajak anaknya sholat, tawassul bil haq. Bagaimana cara ngajaknya? Ada dalam kalimat dakwah caranya. Tidak sedikit bapak ngajak anaknya sholat, tapi mendapat penolakan dari anaknya karena cara mengajaknya keliru. Bagaimana bisa ngajak orang lain sholat, anak sendiri saja sudah menolak Anda?
Nah, ayo cepat siap-siap sholat. Bapak aja belum siap-siap, sekarang aja sholat. Kemarin kemana aja? Tuh. Yang paling hebat, teman sendiri diajak-ajak, anak sendiri nggak pernah dilihat. Akhi kemana aja kemarin taklim, nggak pernah kelihatan di masjid. Teman dilihat, anak nggak pernah diajak. Ukhti, jilbabnya yang syar'i dong, panjangin dikit. Ukhti ditanya, anak sendiri nggak berjilbab. Apa Anda mau menarik orang lain ke surga sementara keluarga Anda didiamkan? Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita cara menerapkan pola ajakan ini sehingga anak ke orang tua baik, orang tua ke anak jadi baik. Kadang-kadang anaknya sudah bagus, orang tuanya masih jauh. Bagaimana mengajak orang tua supaya dekat dengan nilai-nilai kebaikan tadi? Kadang-kadang orang tuanya sudah bagus, anaknya masih sulit. Bagaimana menarik anaknya dekat dengan kebaikan-kebaikan tadi? Kadang-kadang keluarga sudah bagus, tetangganya belum. Bagaimana mengajak tetangga supaya mendapatkan kebaikan yang disebutkan tadi? Inilah yang kemudian kita turunkan dengan harapan insya Allah kita semua bisa bersama-sama bekerja bersinergi untuk masuk ke dalam surga. Dan tidak cukup dengan amin, harus tahu caranya. Nah, maka turunlah kemudian satu ayat. Dari ayat ini turun istilah yang disebut dengan dakwah. Dakwah asalnya dari kata da'a, yad'u. Perintahnya disebut dengan ud'u. Ud'u. Saya ulang. Dakwah dari kata da'a yad'u. Da'a berdakwah. Da'a yad'u da'watan wa du'aan. Dakwah. Saya belum bahas apa itu dakwah. Tahan sebentar. Perintahnya disebut dengan ud'u, ayo dakwah. Ayo dakwah. Kalau ada perintah ayo dakwah dalam Al-Quran, berarti secara otomatis kita itu umat dakwah. Maaf, orang tua itu pendakwah karena dakwah kepada anaknya. Anak dakwah kepada orang tuanya. Keluarga dakwah pada tetangganya. Antum karyawan muslim, ketika antum ke kantor, antum adalah karyawan pendakwah. Antum dai. Dai, bagaimana mendakwahkan risalah Islam supaya sekantor bisa bersama-sama ke surga. Antum umat dakwah. Guru itu dai. Bukan cuma orang yang ceramah di masjid, kita itu dakwah. Kita itu umat dakwah, semuanya pendakwah. Karena semua diharapkan bisa masuk ke dalam surga. Cara masuk surga adalah dengan membangun relasi satu dengan yang lainnya. Cara relasi terbaiknya adalah dakwah. Kata kerjanya disebut dengan da'a. Kata perintahnya disebut dengan ud'u. Turunlah kemudian Quran surah ke-16 ayat 125. Menyampaikan kepada kita bagaimana fikih dakwah yang baik sehingga bisa bekerja sama masing-masing mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini baru pengantar sampai sini. Kita baru bahas materi fikih dakwah. Jadi saya ingin Anda paham kenapa kita mesti belajar materi ini. Jadi kalau Anda sudah belajar materi ini tapi tidak membuat Anda lebih baik, berarti cuma dua masalahnya. Pertama, Anda tidak serius. Atau yang kedua, saya tidak pandai mengajarkan Anda sehingga Anda harus mencari guru lain yang lebih baik untuk mengajarkan Anda semua. Tapi kalau semua pengorbanan kita sudah disisihkan sampai berada di sini, belum juga Anda mau masuk ke dalam surga. Dengan cara apa lagi Allah mengundang Anda masuk surga? Ini hari Sabtu, weekend. Bahkan orang Jakarta bergerak ke Bandung, ada yang liburan, ada yang macam-macam. Pertanyaan saya, maaf ya, kenapa cuman Anda yang disentuh untuk berada di sini? Anda bisa memilih tempat lain. Bisa berekreasi, ke Tangkuban Perahu, ke tempat lain, ke macam-macam. Pertanyaan saya, kenapa Anda mesti ke sini? Kalau Allah tidak melembutkan hati Anda dan meringankan langkah Anda, mustahil Anda hadir di sini. Saya punya prasangka baik kepada kita semua, khususnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa dengan keadaan kita pada saat ini, Allah menginginkan kita semua masuk ke dalam surganya. Ini poinnya. Maka dari itu jangan sia-siakan. Sekarang kita akan bahas caranya, bagaimana cara kita bersama-sama untuk bisa masuk ke dalam surga bergandengan. Berita baik yang Nabi menyampaikan, semua umatku kullu ummati yadkhulunal jannata. Semua umatku akan masuk surga. Jadi semua umat Nabi Muhammad SAW insya Allah akan masuk surga. Tapi maaf, kalimatnya belum selesai. Illa man aba, kecuali yang tidak pengen. Jadi kalau ada di antara kita misalnya, na'udzubillah, tidak masuk ke dalam surga, maka sesungguhnya bukan dia tidak berpeluang ke surga, cuman dianya nggak pengen ke surga. Itu masalahnya. Ya. Apa artinya fikih? Paham. Sudah kita bahas. Apa artinya dakwah? Belum kita bahas. Kita baru bahas dakwah itu jembatan untuk bersama-sama masuk ke dalam surga.
cara bersinergi untuk masuk ke dalam surga. Walas, demi masa waktu yang saya berikan kesempatannya. Innal insana lafi khus. Setiap manusia beraktivitas cuman sayang dia rugi. Illal ladzina amanu, yang tidak rugi itu satu kalau dia punya iman. Wa amilus salihat, kemudian imannya mengajak dia beramal soleh. Maka muncullah kalimat surga pertama di Quran. Kalau Quran surah 2 ayat 25, "Wabasyiril ladzina amanu wa amilus salihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar." Berikan kabar gembira pada orang yang beriman plus beramal soleh, maka dia berpeluang masuk surga. Kita bertanya, ya Allah, kami beriman, kami ingin bersama-sama beramal soleh, bagaimana caranya? Kata Allah, tawasau bil haq. Ayo kalian bekerja sama, saling mengajak, saling menasehati, saling mengingatkan bil haq, pada hal-hal yang Allah benarkan untuk diikuti. Yang Allah benarkan untuk diikuti ada 3 bagian. 1 ibadah, 2 muamalah, ketiga akhlak. Maka kalian bekerja sama untuk beribadah yang baik. Kalian bekerja sama untuk bermuamalah yang baik. Kalian bekerja sama untuk berakhlak yang baik. Ya Allah, bagaimana caranya? Maka turun ayat ud'u ila sabili rabbika dan seterusnya. Quran surah 16 ayat 125. Caranya disebut dengan dakwah. Jadi kalau kita simpulkan, dakwah itu adalah cara atau perangkat untuk mengajak dan bersinergi. Cara atau perangkat untuk mengajak dan bersinergi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala demi meraih surga yang dicita-citakan. Demi meraih surga yang dicita-citakan. Tolong pahami dengan baik ya, sekali lagi ya. Kalau kita sudah bicara tentang dakwah ini, maka materinya akan sangat luas, luar biasa. Hati-hati. Tapi dari yang luas ini, kemudian Al-Quran memberikan beberapa penekanan. Penekanan pertama, hati-hati ya, ingat benar, Allah sediakan surga terbuka bagi siapapun yang ingin memasukinya. Sekali lagi, jangan pernah soleh sendirian, karena Anda pun menjadi soleh, itu pasti ada peran orang-orang di sekitaran Anda. Karena itu kita punya tugas untuk berbagi dengan sesama, bersinergi, mengajak, mengingatkan supaya kita bertahan dalam kebaikan untuk meraih surga yang kita cita-citakan. Nah, sekarang kita akan bicara bagaimana caranya. Karena tidak sedikit orang ingin berdakwah, tapi salah langkah dalam dakwahnya. Bahkan sampai Allah menurunkan ayat khusus supaya orang-orang ini bertobat dari perilaku-perilaku yang tidak mencerminkan nilai dakwah. Contoh. Ada yang diluruskan oleh Al-Quran di Quran surah ke-6 ayat 108. Sikap saling mencela itu bukan dakwah. Awas, hati-hati, sikap saling mencela itu bukan dakwah. Bahkan ayat ini turun untuk melarang kita mencela orang-orang yang belum beriman. Jadi kalau dalam bahasa usul fikih namanya mafhum mukhalafah, pengertian terbaliknya. Mencela orang belum beriman saja tidak diperkenankan, apalagi mencela yang beriman. Anda mengajak orang lain untuk beribadah dengan baik, tapi caranya dengan mencela orang itu, maka Anda tidak diakui oleh Al-Quran sebagai umat pendakwah. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha min ghairi ilmin adwan min ghairi ilmin. Hei, jangan orang-orang yang beriman, jangan kalian mencela orang-orang yang belum beriman dalam rangka berdakwah pada mereka, tapi kalian mencela mereka sehingga mereka balas mencela Allah karena ketidaktahuan mereka tentang kebenaran akan Allah Subhanahu wa taala. Datang Anda misalnya tiba-tiba ke tempat agama lain, begitu masuk ke dalam tempatnya atau dari luar mengatakan sambil demo, "Woi, ajaran sesat, kamu salah, Tuhan yang benar ini." Nah, itu tidak diperkenankan. Di Indonesia diakui ada 5 agama sampai 6 agama kepercayaan. Tiba-tiba Anda merasa saya muslim, benar, itu benar, iya harus. Kita harus yakin Islam itu yang paling benar. Tapi kebenaran itu jangan sampai kemudian kita mencela yang lainnya. Ajak mereka dengan cara yang lembut, dengan cara yang baik. Tunjukkan keindahan nilai-nilai Islam. Makanya saya katakan, kalau ada orang-orang kemudian mengajak berdakwah untuk memperkenalkan Islam tapi dengan cara-cara yang kasar, itu sudah bisa dipastikan menyalahi ketentuan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW.
Quran surah kedua ayat 256. Paling kiri sebelah bawah. Awas, karena ini marak nih sekarang kita dapatkan di lingkungan kita. Kita ingin tunjukkan bahwa itu kurang tepat. La ikraha fid din. Tidak boleh paksa orang untuk memeluk ad-din. Ad-din itu Islam. Inna ad-dina indallahil Islam. Tiba-tiba ada orang Islam maksa orang lain untuk masuk Islam. Kata Allah, saya tidak akui itu. Anda berdosa memaksa orang masuk Islam. Baik paksaan yang halus, apalagi dengan cara yang kasar. Ya Allah. Maaf, bagaimana cara memaksa yang halus? Datang ke daerah, kasih supermi, kasih obat, dosisnya naikin. Begitu minta lagi kecanduan dengan dosis. Kalau tidak masuk Islam, kamu nggak akan saya kasih obat. La ikraha fid din, dosa. Datang ke tempat, ke daerah yang jauh-jauh, butuh makanan. Dia menanti-nanti makanan, datang Anda bawa supermi, bawa sarung. Kalau nggak masuk Islam, nggak ada Indomie. Tapi kan Indomie itu umum. Bukan, ini Indomie Islam. Ayo, mau masuk Islam? Syahadat baru saya kasih. Itu bukan dakwah. Jadi dengan cara halus saja dilarang, apalagi yang kasar. Tembak sana, bom sini, masuk Islam. Kalau enggak saya bom. Ada yang salah. Tuh kejadian di Jalan Tamrin tuh, bom Jalan Tamrin. Saya sedang di Lampung. Tiba-tiba meledak. Duar. Ditanya saya, Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Jadi mustahil ada ngebom tempat agama orang lain, ngebom ini, itu mustahil. Itu pasti ada yang salah dalam dirinya. Demi Allah saya katakan, cukup Anda membaca An-Nisa ayat 92, maka Anda tidak akan pernah menggerakkan tangan Anda untuk melukai orang lain, apalagi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammida fajaza'uhu jahannam. Siapa yang sengaja merencanakan pembunuhan pada orang beriman, maka akibatnya konsekuensinya neraka jahanam saya siapkan untuk dia. Siapa di antara orang beriman yang bercita-cita masuk neraka jahanam? Mustahil. Maka satu, dalam konteks berdakwah ini ada beberapa bagian yang penting kita luruskan dalam rangka mengajak orang lain tawasau bil haq. Bagaimana caranya? Fenomena-fenomena kekinian itu mesti diluruskan. Ada hal-hal yang tidak tepat menurut keinginan Al-Quran. Contoh kedua, ini antara muslim dengan non-muslim. Sekarang muslim dengan muslim. Buka Quran surah ke-48 ayat 29. Quran surah 48 ayat 29. Hati-hati. Bagian pertama tadi saja, itu dampaknya luar biasa, Pak. Sampai ke hewan diikut-ikutin. Saya punya pengalaman nyata saat di Mekah. Itu ada orang yang dapat masukannya yang luar biasa kuat tuh pelan-pelan tuh. Memperbaikinya pelan-pelan, kita arahkan pelan-pelan. Sampai burung jadi korban. Saat kami di dekat Mekah, dekat Masjidil Haram, tiba-tiba ada burung-burung datang. Kata orang ini, Ustaz, kenapa di Mekah ada burung gereja? Burung gereja. Saya bilang, Pak, itu mu'alaf. Maksudnya ada beberapa bagian yang saking masuknya ke dalam diri ya, ada hal-hal yang tidak mudah, bahkan binatang pun jadi permainan dalam kehidupan. Quran surah 48 ayat 29. Muhammadur Rasulullah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu utusan Allah. Rasul. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang mengaku umatnya. Ma'a itu dalam ilmu nahwu disebut dengan wawul ma'iyah. Ma'a bisa pakai wawu, bisa langsung pakai ma'a. Kalau pakai wawu itu bisanya bisa makna, tapi kalau ma'a itu langsung dengan lafadznya. Ma'a bisa diartikan dua ma'iyah itu. Bisa langsung berada di sampingnya atau tidak berada bersamanya secara fisik, tapi mengikuti tuntunannya. Walladzina ma'ahu kita artikan, dan orang-orang yang mengaku bersama Nabi, baik hidup ketika Nabi SAW hidup ataupun setelah Nabi wafat, tapi mengaku mengikuti tuntunannya. Kita singkat bahasanya dengan yang mengaku umatnya. Al-Quran menurunkan indikator-indikator bagi orang-orang yang mengaku umatnya Nabi Muhammad. Kalau Anda tidak masuk pada indikator dan kategori itu, berarti ada yang kurang tepat dalam pengakuan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Perhatikan, asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Asyidda'u 'alal kuffar, tegas kepada al-kuffar. Apa itu kufar? Kafir. Padahal di Quran ada 3 kata kafir.
Awas Anda salah baca, bisa keliru Anda. Quran tidak bisa dipahami dengan semata terjemahan. Anda mesti belajar dengan baik. Di Quran tuh ada kafaru, ada kafirin, ada kufar, itu beda. Kalau kafaru itu perbuatan yang menyimpang. Bukan hanya non-muslim, orang Islam pun bisa menyimpang. Contoh, non-muslim tidak sholat menyimpang karena memang tidak ada imannya. Ada orang mengaku Islam gak mau sholat. Ada yang begitu. Nah itu perbuatannya, bukan orangnya. Perbuatannya disebut kafar, menyimpang. Non-muslim tidak zakat karena gak ngerti syariatnya, menyimpang. Ada orang Islam sudah mencapai nisab gak mau zakat. Ada orang kaya gak mau zakat. Ada, itu perbuatannya disebut kafar. Jamaknya kafaru. Quran surah ke-14 ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum, kafar. Kalau kamu bersyukur dengan nikmat, kamu zakat, kamu infak, kamu akan kami tambah nikmatnya. Tapi kalau kamu kafar, kamu menyimpang, dia tidak keluar dari Islam, tapi dia tidak mengerjakan nilai-nilai keislaman yang dianutnya. Kamu muslim tapi nggak mau sholat. Begitu dengar adzan, telinganya ada sumbatan. Quran surah 6 ayat 25. Wa fi adanihim waqra. Di telinganya ada sumbatan sehingga suara adzan tidak sampai menembus telinganya. Kedengaran tapi nggak ada respon. Tapi kalau Piala Dunia ketahuan. Sampai besok nanti Ahad sudah punya rencana. Piala Dunia belum muncul sudah ketahuan. Wah, Prancis melawan Kroasia. Prancis kemarin menang 1-0 lawan Belgia. Wah, kemudian Kroasia menang 2-1. Golnya injury time. Sampai itunya hafal. Prediksinya sekian. Tapi panggilan adzan nggak kedengaran. Ini kamar dia, rumahnya. Ini menara masjid tinggi. Speaker masjid ke kamar dia begini. Nggak kedengaran. Hayya 'alas shalah. Udah tahu. Nggak masuk. Ada yang salah. Ada yang keliru dalam dirinya. Nah itu kafar. Jamaknya kafaru. Kalau kafirin, umumnya secara umum itu dipahami orang-orang yang belum beriman. Tapi tidak menyakiti orang Islam pada umumnya. Cuma suka ngajak. Menyakiti enggak, cuma ngajak. Contoh, zaman Nabi ada sekelompok datang kepada Rasulullah. Ya Muhammad, kita memang beda. Tapi jangan sampai perbedaan ini menjadikan kita berperang. Sudah gantian aja. Malam ini kami nyembah Tuhan kamu, besok kamu nyembah Tuhan kami. Begitu sudah terjadi dialog seperti itu, Nabi diam, turun satu surah sekaligus. Qul ya ayyuhal kafir. Katakan, hei orang-orang kafir. Jamaknya kafirun. Kafir itu bahasa sopan Pak Bu. Diserap ke dalam bahasa Inggris jadi kata kafir. Kafir itu dari bahasa Arab. Kafir. Orang-orang yang masih terhalang. Kalau dalam bahasa singkatnya, masih menutup diri, belum mau menerima hidayah. Hei orang-orang yang masih belum terbuka, belum mau menerima hidayah, katakan Muhammad pada mereka, la a'budu ma ta'budun. Tidak usah saling bergantian. Toleransi yang paling bagus itu kamu ibadah, masing-masing kami ibadah. Kalau mau ikut alhamdulillah, kalau tidak nggak usah maksa, biarin sama-sama bebas aja. Lakum dinukum waliyadin. Tapi hebatnya mereka nggak marah dikatain kafir. Orang Arab, Abu Jahal, Abu Lahab dan abu-abu yang lainnya paham bahasa Arab, mereka ngerti bahasa Arabnya fasih, disebut kafir nggak marah. Qul ya ayyuhal kafirun, hei orang-orang kafir, biasa aja. Belum pernah saya baca buku tafsir mengatakan misalnya ketika mereka disebut hei orang-orang kafir, tiba-tiba Abu Jahal berkata apa? Tidak ada. Mereka terima. Yang paling hebat orang sekarang gak bisa bahasa Arab, bukan orang Arab, bahasa Arab berantakan, disebut kafir, marah. Hei kafir, kata siapa? Nah, itu barangkali cara kita menyampaikan yang harus dikemas dengan cara yang lebih baik. 3, itu namanya maaf, cuman suka ngajak-ngajak. Nyakiti sini enggak, cuman ngajak Muhammad ngajak. Jadi kalau ada sekarang, antum ada CFD nih, ya, Car Free Day, datang berangkat. Maaf ya, karnya sih free, tapi yang lainnya tidak. Ada orang bawa biskuit, tiba-tiba datang kepada Anda, saya minta waktu 15 menit saja gitu kan. Ternyata keyakinan yang Anda miliki begini. Katakan, maaf Pak, Bapak terlambat. Yang seperti Bapak 15 abad yang lalu sudah ada. Memang nggak menyakiti saya, cuman Bapak ngajak. Bapak terlambat, Bapak telat. 15 abad yang lalu sudah ada jauh sebelum Bapak, ya. Nah, kita masing-masing aja, ya. Kalau Bapak ingin ikut kepada Islam itu indah Pak. Islam nggak pernah paksa orang. Islam menawarkan kita untuk ibadah. Islam menawarkan kita berbagi. Islam ajak sholat. Bapak kalau ingin masuk Islam, ayo Pak, saya syahadatkan sekarang. Kalau tidak, nggak usah ngajak-ngajak. Jadi kita akhirnya yang berdakwah kepada dia. Nah, kalau digabungkan perilaku yang menyakiti
dengan orang-orang yang memzalimi. Orang ini merencanakan menyerang orang Islam, mau membunuh orang Islam, mau macam-macam, perilakunya buruk, maka kemudian kalimatnya dirubah jadi kufar, kufarun. Nah, kalau pada kufar ini mesti tegas. Ada orang mau mencuri, Anda tegas. Ada orang merampok, tegas. Nggak ada orang merampok didiamkan. Datang, tiba-tiba bawa senjata. Mau apa? Merampok. Aduh, ambil aja. Nggak ada. Orang ngambil makanan Anda pertahankan. Orang mau ngambil iman Anda, masa Anda diam saja? Makanya wajar, kalau dalam kalimat ini, keras itu wajar. Wajar, tegas dalam pengertian tegas. Negara diserang, kita pertahankan, bela negara. Agama kita diserang, kita bela agama kita dengan cara yang sesuai dengan apa yang kita terima dari mereka. Mereka menyerang dengan tulisan, nanti kita akan bahas bagaimana cara memperbaiki itu semua. Mereka menyerang dengan makanan, bagaimana kemudian kita memperbaiki itu semua. Sampai ketika mereka menyiapkan dengan persiapan fisik, maka bagaimana syariat menuntun kita dengan melawan dengan cara yang terbaik. Paham? Tapi maaf, saya akhiri dulu. Ruhama'u bainahum. Tadi muslim ke non muslim, sekarang muslim dengan muslim. Orang-orang Islam yang baik itu kata Quran, kalau mereka mengaku pecinta Nabi, mengaku umat Nabi, maka mereka akan saling menyayangi dengan sesama muslim. Pertanyaan saya, duhai Anda yang ingin masuk ke dalam surga, yang rajin sholat, rajin tahajud, rajin puasa, sudah berapa lama Anda mengamalkan ayat yang sangat singkat tapi isinya padat itu? Mana bukti saling menyayangi itu? Orang kebakaran, ini malah videoin. Terjadi kebakaran, live. Anda apa yang Anda kerjakan? Tetangga kebanjiran, Anda mancing. Ya Allah. Sekarang kan begitu. Ada yang hilang, padahal hadisnya hafal. Mukmin satu dengan yang lainnya bagaikan satu tubuh. Kalau satu sakit, yang lain merasakan. Coba cek. Silakan teman-teman, coba lihat diri kita sendiri. Rohama, mana kata rohama itu? Kita sudah banyak menggaungkan Quran Sunnah, tapi isinya jarang muncul ke permukaan. Gara-gara kunut saling serang. Yang kunut begini, yang tidak kunut begini. Allahu Akbar. Akhirnya yang kunut gak ke masjid, yang tidak kunut gak ke masjid, kosong masjidnya. Padahal kalau kita kaji dari dulu, Allahu Akbar, ulama kita biasa-biasa aja. Ada Imam Syafi'i kunut, Imam Ahmad tidak kunut. Imam Syafi'i di belakang Imam Ahmad sama-sama tidak kunut. Silahkan cek Imam Syafi'i kunut di tempat imamnya Abu Hanifah setelah wafat. Datang ke tempat Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifahnya sudah wafat. Syafi'i lahir, Imam Abu Hanifah meninggal 150 Hijrah. Meninggalkan murid. Begitu kemudian datang ke markas yang ingin belajar, tiba-tiba sholat subuh, Syafi'i jadi imam. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah jadi imam. Muridnya berkata, kita akan menang nih, pasti kunut. Ternyata beliau tidak kunut. Muridnya berkata, ya imam kenapa tidak kunut? Kata Imam Asy-Syafi'i, saya menghormati pendapat Imam Abu Hanifah yang mempraktikkan tidak kunut di tempat ini. Jadi dulu itu gak ada masalah. Yang kunut benar, yang tidak kunut benar. Yang salah, yang tidak sholat subuh. Ini gara-gara naik pernah terjadi Pak. Gara-gara dari i'tidal ke sujud. Suami pakai lutut duluan, istri pakai telapak tangan duluan. Ribut semalaman gak tegur sapa. Tuh. Gara-gara i'timad itu menyandarkan tangan saat bangkit dari sujud naik ke atas. Ada yang begini, ada yang terkepal begini. Karena mempertahankan mengepal dengan mempertahankan begini, dua-duanya tidak tegur sapa. Anda bisa bayangkan. Padahal saat yang bersamaan dia mengatakan saya Quran, saya ikut sunnah, saya ngaji ini, saya ngaji itu. Di mana Quran dan sunnah ditempatkan dalam jiwa Anda? Kalau benar-benar demikian, maka akan ada sifat-sifat nilai kebaikan yang hadir dalam kehidupan kita. Maka kalau Anda dengan non-muslim saja bersikap baik, bagaimana dengan sesama muslim? Boleh beda, silahkan pada yang dibenarkan dalam perbedaannya. Dan itulah yang akan kita keluarkan. Bagaimana kita menerapkan fikih dakwah dalam kehidupan kita. Seperti apa contoh-contohnya. Itu yang akan kita keluarkan dalam pembahasan kita. Hanya sayangnya waktu saya tinggal 10 menit lagi. Kita belum bahas tentang dakwahnya. Kita buka satu ayat dulu. Dan 10 menit ini kita maksimalkan. Nanti kita jawab satu persatu kalau ada pertanyaan dalam 5 menit ke depan. Masuk kepada yang paling intinya, Ustadz, bagaimana kalau saya ingin menerapkan fikih dakwah dengan baik? Wasilahnya bagaimana? Ayah mengajak anak, anak mengajak orang tua, keluarga mengajak tetangga dan sebagainya. Dan seperti apa menjadi pecinta Al-Quran dan Sunnah yang sebenarnya. Turunlah Quran surah ke-16 ayat 125. Yuk kita baca ayatnya. Ud'u
ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. 3 ini. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kalau Anda ingin berdakwah, mengajak orang lain, ayah ibu mengajak anaknya, anak ingin memperbaiki ibadah orang tuanya, atau Anda di masyarakat ingin memperbaiki kebiasaan yang kurang tepat di masyarakat, atau teman-teman ingin saling bertukar pikiran dalam perbedaan-perbedaan dalam khilafiyah ibadah dan yang lainnya, yang furu', bagaimana caranya? Kata Quran ada 3 cara. 1, dengan cara hikmah. Ud'u ila sabili rabbika, berdakwalah, ajaklah orang lain dengan tawasaw bil haq, ke jalan Tuhanmu. 1 dengan hikmah. Cara pertama, hikmah. Wal mau'izatil hasanah. Kedua, mau'izah hasanah. Al mau'izatil hasanah. Awas, hati-hati. Banyak orang tua yang keliru menerapkan yang kedua dulu sebelum yang pertama. Anak susah ke masjid, tiba-tiba orang tuanya mempraktekkan yang kedua dengan mau'izatil hasanah. Diceramahin, ini penting, kalau gak ke masjid begini. Dia masuk ke level yang kedua sebelum masuk kepada yang pertama. Seharusnya dia menerapkan hikmah dulu sebelum masuk mau'izatul hasanah. Apa itu hikmah? Nanti kita lihat. 3, wajadilhum billati hiya ahsan. Jadilhum billati hiya ahsan. Al-mujadalah bil ahsan. Kalau terjadi diskusi, terjadi perdebatan, bagaimana cara diskusinya? Awas, ini pun nanti, maaf ya, sekali lagi maaf, tapi ini harus didudukan dengan cara yang baik. Ayat ini pun harus ditujukan kepada para ustadz. Ustadz, ini yang kurang ini. Ada perbedaan, tapi yang dipancing untuk diskusi murid-muridnya itu salah. Jadi kalau ustadz ada beda pandangan, duduk ustadznya, ketemu satu dengan yang lainnya, diskusikan. Pemahaman saya begini, referensinya begini. Oh iya, pemahaman saya begini, referensinya begini. Mana Qurannya ini? Mana hadisnya ini? Apa kata ulamanya begini? Ayo kita buka kitabnya. Setelah ditemukan ternyata yang ini benar, yang ini benar. Kalau sudah begitu, umumkan pada muridnya. Oh begini, kalau ustadz ini mengatakan ini dia benar, referensinya ini. Kalau saya katakan ini referensinya begini. Kita tidak boleh menyalahkan yang lain karena dia punya dalilnya. Hanya kita menganggap bahwa ini yang terkuat, silahkan amalkan. Kalau kamu menganggap itu yang kuat, silahkan amalkan yang itu. Kalau sudah seperti itu yang paling bagus. Ini kan aneh. Ustadz nyampaikan ke sini ini yang benar, yang lain salah. Di sana nyampaikan ini yang benar, dia yang bid'ah. Tapi masalahnya ketika diajak ketemu, dua-duanya nggak mau datang. Diajak dialog, nggak datang. Diajak ketemu, nggak hadir. Tapi dari kejauhan mengatakan dia bid'ah, dia salah, manhajnya rusak dan sebagainya. Tapi Anda tidak pernah mendudukan persoalan itu keliru. Jadi kalau ustadznya datang, duduk, diskusi, muridnya pun pasti akan mendapatkan pencerahan yang terbaik. Demi Allah saya katakan, kalau itu terjadi itu luar biasa. Saya kemarin di Multaqa tuh ada pertemuan ulama dan da'i. 600 orang datang. Saya berharap-harap pada saat itu kita bisa bertemu semuanya, duduk. Bahkan kita menunggu sampai tengah malam. Supaya ada terjadi momen yang sangat bagus. Da'i Indonesia saja, ulama-ulamanya. Apa sih yang berbeda di kalangan para umat? Oh ini berbeda dengan satu dan yang lain, ribut masalah kunut. Yang itu ribut masalah ini ribut masalah tahlilan dan sebagainya. Duduk semuanya. Kemudian bedah masalahnya. Saya itu pulang ke tempat masing-masing dan sampaikan, si fulan begini dasarnya ini, si fulan begini dasarnya ini. Itu yang paling hebat. Tapi yang terjadi adalah ini yang paling luar biasa. Maka ini kita akan dudukan bagaimana cara-cara yang baik. Bahkan nanti malam saya akan bahas. Yang paling bahaya adalah muncul kaidah-kaidah baru yang tidak pernah disebutkan oleh para ulama di masa dulu. Dan kaidah ini ditujukan bukan ingin membangun cara ibadah yang benar, tapi hanya ingin menjaga komunitasnya supaya tidak bergabung dengan orang lain. Ini yang paling bahaya. Ya, saya tidak ingin mencari musuh dalam apapun, itu gak boleh. Dan jangan adu dombakan satu dengan yang lainnya, karena saya bukan domba. Ya. Jangan diadu, kita jangan mencari musuh. Tugas kita hanya menyampaikan ini risalah. Kalau orang lain beda dengan Anda, jangan dicela. Barangkali dia punya pilihan. Saya tidak pernah mengajarkan Anda untuk mencela orang lain. Kalau saya ajarkan ini kemudian Anda gunakan untuk mencela orang lain, maka saya bersaksi di hadapan Allah, saya tidak pernah mengajarkan Anda selama saya hidup di dunia. Kita harus berbeda dengan yang lain. Belajar kita untuk menemukan kebenaran, beribadah dengan cara yang benar, bukan digunakan amunisi untuk menyerang orang lain. Paham?
Baik, karena itu kalau ada perbedaan dudukan, gali kemudian dalilnya, dasarnya apa. Kalau sepakat, alhamdulillah. Kalau tetap berbeda, hormati orang lain. Siap insya Allah? Baik. Nah sekarang, apa pengertian hikmah? Bagaimana cara mau'izatil hasanah? Termasuk contohnya dalam Al-Quran. Ibu kenal Nabi Ibrahim, Bu? Nah, ya, ibu hebat lah. Ibu luar biasa. The power of ibu. Kenal Nabi Ibrahim. Coba ibu bayangkan, Nabi Ibrahim cuma mimpi. Mimpinya nyembelih anaknya. Cuma disampaikan dengan satu kalimat. Nah, Papa tadi mimpi sayang. Mimpinya Papa nyembelih kamu. Bagaimana pendapat Ananda? Jawabannya tidak langsung mikir. Kata anaknya, ya abati fa'al. Quran surah 37 ayat 102 sampai 109. Ya abati fa'al, Pak gak usah banyak dipikirin. Sekarang kerjakan itu. Saya yakin itu benar. Insya Allah Papa akan dapati saya sebagai orang yang sabar. Pertanyaan saya, bagaimana kekuatan komunikasi Nabi Ibrahim sehingga menyampaikan risalah dakwah pada anak tanpa anaknya mikir, langsung berangkat. Coba pulang dari sini ya, teman-teman ikhwan, coba tes. Nyampe ke rumah, panggil anak Anda. Nak sayang, Papa tadi saat pengajian di Al-Fathu, tiba-tiba ada bisikan menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu? Sesat, Pak. Bisa nggak sebelum Anda bilang nak sholat, dia sudah pakai peci dan bahkan mengajak Anda untuk sholat? Bisa nggak sebelum ibu bilang ayo ngaji, dia mendengar adzan sudah siap-siap dan dia bentangkan mushafnya? Bisa nggak sebelum Anda katakan ayo masuk madrasah penghafal Quran, dia katakan pada Anda, mah Pak, saya ingin berikan mahkota di kepala mama dan papa? Bagaimana keajaiban dan kehebatan kalimat-kalimat ini sampai dengan satu kalimat tiba-tiba bisa terjadi hal yang luar biasa. Nanti saya kisahkan kepada Anda, ini yang paling hebat. Ada seorang muslim Turki dengan orang Yahudi. Bahkan orang ini anaknya profesor pengajar Yahudi. Tiba-tiba masuk Islam tanpa pernah orang Turki ini mengatakan ayo masuk Islam, ayo masuk Islam. Tidak pernah mengajak dengan lisannya, tapi dia mempraktekkan bagian yang pertama ini. Tiba-tiba dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan dalam hidupnya sampai meninggal bisa mengislamkan 6 juta orang. Yang Yahudi ini yang masuk Islam. Yang ini pun bagaimana? Cara mujadalah dengan ahsan supaya diskusi kita berjalan dengan cara yang baik. Anda mau sholat, teman Anda softnya ada jarak, tiba-tiba ingin Anda rapatkan, terjadi diskusi. Pak tolong rapatkan Pak, ya, supaya nanti safnya bagus. Kamu siapa? Jangan ngajarin saya lah. Saya udah 25 tahun di sini. Padahal masjidnya baru 20 tahun. Bagaimana menangani yang seperti itu? Itu banyak. Nah, bagaimana cara kita memetakan persoalan ini sehingga menjadi pelajaran yang utuh, itu nanti akan kita silabuskan dan materi di pertemuan berikutnya insya Allah. Jadi sampai akhir ini kita baru membahas pengantarnya. Nanti untuk fikih dakwahnya secara sistematis insya Allah saya akan buatkan silabus supaya pembahasan kita terarah. Apa itu dakwah dengan hikmah, apa itu dakwah dengan mau'izah hasanah, apa contohnya di Quran, dari mulai level di keluarga, orang tua ke anak, anak ke orang tua, level dengan bertetangga, sampai level dengan yang lebih luas lagi. Mudah-mudahan dengan itu semua kita beribadahnya enak, kita bermuamalahnya nyaman, dan akhlak kita bisa lebih mulia dalam tampilan kehidupan. Sepakat sampai sini? Waktunya sudah habis, tapi saya satu aja boleh saya jawab ya? Boleh satu ini saya jawab? Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari pesantren. Ada acara pelantikan santri baru dengan cara jurit malam. Saya dengan tegas menolak. Bagaimana penjelasan secara syariat Islam? Saya belum tahu apa itu jurit malam. Ya, saya belum tahu seperti apa gambarannya. Jadi saya tidak bisa memberikan jawaban dengan cara yang lebih baik. Jadi tolong sampaikan dulu seperti apa maksudnya jurit malam itu. Jurit malam atau jurit malam? Jurit. Apa itu jurit? Saya belum paham ya. Nanti tolong sampaikan dulu. Kalau sudah paham maksudnya apa baru saya sampaikan. Saya tidak bisa menerka-nerka ya. Jadi seperti apa nanti, terus apa yang digunakan, perangkatnya bagaimana. Nanti pertemuan berikutnya baru kemudian saya sampaikan penjelasan ini ya. Ya, malaikat ditanya, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami enggak tahu kecuali Allah yang ajarkan. Imam Malik ditanya 40 persoalan, dijawab 8. 32 tidak dijawab. Kata penanyanya, kenapa imam kamu tidak jawab? Kan itu gampang. Sebenarnya bodoh yang bertanya. Kalau sudah tahu kenapa nanya? Ya, kata Imam Malik, malaikat saja mengatakan Allahu a'lam. Masa saya yang cuman bukan malaikat mengatakan semua tahu? Jadi ini sampaikan dulu maksudnya apa. Setelah itu baru kemudian kita coba
sampaikan turunan syariatnya. Ini yang terakhir ya, jadi ini dispensasi, ini yang terakhir. Ustadz, saya punya teman baru masuk Islam, alhamdulillah. Alhamdulillahnya masuk Islam ini datang ke saya, alhamdulillah. Dan Anda punya amanah di situ. Ya, tidak datang kepada saya tapi datang kepada Anda. Artinya Anda dipercaya oleh Allah untuk membimbing dia sampai baik keislamannya. Tapi sampai sekarang dia masih suka bermaksiat, mabuk-mabukan, narkoba dan sebagainya. Bagaimana cara agar saya berdakwah kepada dia? Ternon Ustaz Taib. Alhamdulillah Anda yang dipilih oleh Allah untuk membimbing dia. Sekarang dia punya sifat-sifat yang kurang baik. Bagaimana cara mengajak dia supaya lebih baik? Ini 3 turunan ini yang nanti kita akan pelajari. Ya, yang pertama yang harus Anda lakukan, ini saya langsung terapkan pada aplikasinya. Ini saya tahan teorinya. Pertama, coba lihat dulu apakah itu candu, hal yang sudah lekat dia kerjakan, atau memang sesekali. Kalau sesekali itu mudah bagi Anda memberikan nasihat. Tapi kalau dia sudah candu, sudah berkali-kali dan sebagainya, maka cara pendekatannya tidak harus langsung memberikan nasihat, tapi pada aspek-aspek praktikal yang bisa Anda tunjukkan langsung kepada dia. Contoh, teman-teman sekalian, tadi Anda katakan misalnya dia mabuk, bermaksiat dan lain sebagainya. Maka dalam konteks ini Anda bawa dia dalam keadaan sadar. Karena orang-orang yang cenderung lekat dengan sesuatu sulit dipakai dalil. Pakai dalil itu sulit. Bawa dulu dalam keadaan sadar. Tunjukkan bagaimana dampak orang-orang mabuk ketika dia dalam keadaan mabuk. Misal, Anda lihat orang mabuk, kadang jalan sempoyongan, pikiran tidak teratur, mencela orang lain, kadang-kadang ada yang berzina, kadang ada yang nyakiti orang. Buka tayangannya, ajak dia dalam keadaan yang baik. Setelah itu sampaikan dengan kalimat hati yang baik. Saudaraku, Masya Allah, Allah telah menetapkan engkau bisa masuk Islam. Ada nilai kebaikan dan Allah pilih saya jadi saudara kamu. Saya menginginkan engkau bersama saya ke surga. Saya lihat kamu mungkin terbiasa sebelum masuk Islam mabuk dan sebagainya. Saya nggak ingin bicara halal-halam dulu. Coba lihat video ini. Tuh lihat yang mabuk perilakunya seperti ini. Tanpa sadar dia mencela orang lain, tanpa sadar dia menyakiti orang lain, tanpa sadar dia berzina, tanpa sadar dia mencuri dan sebagainya. Kamu mungkin tidak sadar saat kamu sedang mabuk, tapi saat kamu sadar coba pikirkan yang seperti ini. Apakah kamu bangga seperti ini ketika dilihat oleh orang tua kamu? Bagaimana kalau video kamu mabuk disaksikan oleh ayah ibu kamu, oleh adik kamu, oleh kakak kamu? Apakah ada kebanggaan ketika kamu rasakan? Kalau kalimat-kalimat ini hadir dalam perasaan yang dia menyaksikan keadaan dirinya, maka sedikit tidak akan tersentuh pada keadaan jiwanya. Tapi kalau Anda datang dengan kalimat halal, haram, langsung Quran katakan gak boleh mabuk. Kalau mau benar Islamnya tinggalkan mabuknya. Seperti itu biasanya agak sulit keterimanya. Paham di sini? Ini hanya pendekatan pertama. Nanti saat masuk kepada turunan ayat ini, kita akan jabarkan dengan semangat yang lebih luas lagi. Baik, ada berapa orang insya Allah di wilayah Kabupaten Bandung yang terkumpul di sini? 2.000, 3.000 ada? Maksud saya begini, 3.000 ada? Kurang lebih 3.000 orang. Tahan sebentar, maksud saya kajian kita itu akan banyak melibatkan Al-Quran. Buka Quran surat sekian, ayat sekian. Contoh begini, dakwah lewat hikmah, contohnya Quran sekian, ayat sekian. Ini yang di keluarga, ini yang di masyarakat, ini yang sekian. Nah, saya perhatikan tidak semua kita itu memegang mushaf. Karena itu untuk pekan depan, untuk bulan depan, insya Allah kami akan kirimkan mushaf. Teman yang dari Bekasi, Pak Kikik, Pak Amri, nanti tolong diatur. Kami akan kirimkan mushaf 3.000 eksemplar ke masjid ini. Tolong dibagikan nih Mas ya. Nanti untuk jamaah pengajian saja, masing-masing pegang 1 mushaf. Kalau kira-kira kurang 4.000 misalnya sampaikan lagi. Nanti kami siapkan sekitar 3.000, 4.000 mushaf khusus untuk pengajian di sini. Jadi setiap saya datang, masing-masing pegang mushafnya. Paham sampai sini? Jelas? Taib. Apalagi yang perlu saya bantu? Buku. Ada buku catatan? Belum? Baik, saya akan usahakan bawa bukunya. Kemudian pulpennya ada? Enggak, saya mau ke titik yang paling dalam gitu. Di mushafnya saya bawa sendiri, pulpennya saya bawakan, bukunya saya bawakan, saya nulis, saya ngapus sendiri. Kalau dengan semua ini belum menyentuh Anda untuk berubah, tunjukkan pada saya hari ini, mulai hari ini. Dengan cara apa lagi saya mesti bantu Anda untuk berubah? Kalau dengan semua itu masih belum bagus juga, berarti Anda salah pilih guru. Mungkin guru yang lain lebih baik mengajarkan Anda untuk jadi lebih baik. Saya kira itu yang saya sampaikan. Saya punya janji untuk pusat terlebih dahulu. Mudah-mudahan ada kemuliaan untuk itu semua. Maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.